Terima kasih bergabung kembali di iTalk, dan selain Pak Jarod, kita juga sudah bersama seorang pakar ilmu politik yang akan turut memberikan perspektifnya seputar persoalan gonjang-ganjing di ibu kota. Ada Bung Jayadi Hanan. Mas Jayadi percaya kalau Pak Jarod tidak kenal sama Suni? Ya tadi seperti yang sudah bilang kan, kenal kan? Kenal. Kalau kenal itu kan ada degradasi, ada derajatnya kan? Oke. Ada kenal banget gitu kan, ada kenal selintas gitu. Kesan saya dari pembicaraan jawaban dari Pak Jarod, saya biasa manggil Mas Jarod. Jadi beliau kenal, ya karena memang kebetulan beberapa kali bertemu di situ kan. Tapi itu menunjukkan bahwa tidak ada kedalaman di situ, tingkat kekenalannya. Jadi memang agak sulit untuk digali seberapa jauh hubungannya Pak Jarod dengan Suni. Begitu. Tapi apakah memang ada Mas Jayadi lihat bahwa Pak Jarod agak tidak diberikan kewenangan lebih untuk masalah khususnya yang hal-hal yang seperti ini gitu? Ketika Pak Arya bertanya awal-awal dengan Mas Jarod tadi, dan sampai ke sebelum saya masuk itu, saya melihat ada dua bagian besar dari jawaban-jawaban Mas Jarod. Satu, ketika Pak Arya menanyakan soal yang sangat sensitif secara politik, soal reklamasi, kemudian soal apa satunya tadi, soal penggusuran sebagainya, terutama soal reklamasi itu, dan soal Suni, itu kan sangat sensitif secara politik. Pak Jarod terlihat seperti tipikal wakil gubernur seperti daerah-daerah lain. Tidak diberikan kewenangan gitu ya. Jadi terlihat bahwa atau tuh yang penting-penting aja, Pak, nggak dikasih. Nah itulah, jadi kan kita bisa menginterpretasikannya dengan beberapa cara ya. Itu tipikal seperti wakil-wakil gubernur yang lain. Dia tidak begitu terlibat, walaupun dia paham masalahnya dan sebagainya. Tapi di bagian kedua, ketika kita menanyakan soal-soal yang langsung berurusan dengan rakyat, termasuk soal penggusuran, soal sisi lain dari reklamasi, soal lingkungan dan sebagainya, kemudian soal kereta api, soal online dan sebagainya, soal yang memang real dengan publik, beliau sangat paham. Tidak hanya paham masalahnya, tapi beliau menurut saya terlihat paham betul solusinya apa. Karena udah ketangkap KPK mereka tuh Pak Jarod tiba-tiba jadi nggak tahu itu. Itu yang kita tidak tahu. Pak Jarod. Begini ya. Untuk hal-hal yang tadi yang besar-besar itu memang saya tidak dilibatkan. Atau mungkin dianggap tidak mengerti, atau mungkin saya dianggap mungkin dalam kutip tidak begitu setuju dengan berbeda pandangan dengan reklamasi, termasuk juga kalau menurut saya karena Jakarta ke depan ini kan persoalan lingkungan makanya saya pernah sampaikan memang terus terang gitu ya, kalau saya panggil Pak Agung itu mas itu harusnya Jakarta sudah mulai untuk melakukan moratorium untuk pembangunan mall misalnya yang besar-besar. Kenapa? Karena kalau bangun seperti itu kita harus melihat dampaknya. Kalau bangun apartemen gede, mall besar itu kan kita harus berpikir itu air ambil dari mana? Betul. Apakah PDAM mencukupi? Nggak cukup pasti air tanah. Di air tanah. Dan saya sampaikan bahwa setiap tahun ini tanah Jakarta itu turun tuh. Sedangkan air laut naik atas juga digundulin berbahaya. Saya bilang begitu. Jadi seperti ini. Jadi yang kedua adalah posisi saya adalah sebagai wakil gubernur yang mempunyai peran untuk membackup kebijakan gubernur di dalam rangka terus mewujudkan visi misinya ketika maju tahun 2012. Karena PD Perjuangan yang memperjuangkan kan begitu kan, saya berkewajiban untuk mengawal beliau, membantu beliau sampai 2017. Jadi posisinya clear gitu. Seperti itu. Nah itu Pak Arya, yang Pak Arya wawancarai sekarang ini adalah seorang wakil gubernur bernama Pak Jarod, bukan seorang politisi par excellence. Maksudnya yang menggunakan mencoba mencari poin dari kelemahan-kelemahan atasannya atau misalnya kelebihan-kelebihan dari dirinya. Dan memang harus begitu. Dalam posisi harusnya begitu ya, sebagai orang ribut terus ya. Iya, sebagai seorang wakil gubernur kan memang harusnya begitu. Tapi kali ini Pak Mas Jarod ditinggal oleh gubernurnya loh.
Ya itu memang posisi wakil gubernur itu kan kadang-kadang agak serba salah ya. Kan beliau bilang tadi itu kan memang secara undang-undang posisi wakil gubernur seperti juga wakil kepala daerah yang lain kan tanda kutip baru berfungsi ketika sang gubernur memfungsikan dirinya seperti Pak Jokowi ketika memfungsikan Pak Ahok gitu. Jadi ada. Nah, sekarang ini Pak Jarod mengerti posisinya tapi dia paham masalah. Ya. Nah, jadi ketika kita tanya kepada Pak Jarod apa saja masalah Jakarta, apa saja solusinya, jelas paham. Tapi itu belum tentu menunjukkan derajat keterlibatannya di dalam pemecahan masalah-masalah tersebut. Kan ada dua hal yang berbeda ini. Terlibat dalam public policy secara langsung dengan memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan, begitu. Jadi tampaknya ini apakah ada keengganan dari Ahok untuk memfungsikan maksimal Pak Mas Jarod? Bisa jadi, tapi bisa jadi juga itu karena gaya kepemimpinan kan. Gaya kepemimpinan yang memang berbeda antara Pak Jokowi dengan Pak Ahok gitu kan. Pak Ahok tampaknya lebih hands on dengan semua masalah dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Emang gitu Pak Jarod? Saya susah untuk menjawab. Jadi saya susah menjawab. Kalau saya kan dari luar, jadi bebas saja kan bebas jawab ya. Tapi kan yang ngerasain Pak Mas Jarod gitu. Saya susah untuk bisa menjawab ya. Tapi fungsi saya ini kan sebetulnya juga dalam tanda kutip ya memotivasi birokrasi ya, mengawal reformasi birokrasi. Sekarang kan terus terang saja yang terjadi di DKI ini ya dengan banyaknya kasus ya itu kan juga mengganggu secara psikologis. Ya ini menarik nih ya Pak. Dipanggil KPK, dipanggil Kejaksaan, Bares, Krim, masih pun sebagai saksi. Betul. Ya. Ini kan juga bagaimanapun juga secara psikologis mengganggu mereka. Maka tugas saya adalah memotivasi mereka. Ya. Jadi Bapak sangat ke internal betul Pak ke birokrasinya. Iya. Jadi itu sifatnya. Atau Bapak jangan-jangan jadi pemadam kebakarannya Pak Ahok gitu untuk birokrasi. Itu biasa. Biasa. Ya. Itu tidak apa-apa biasa ya. Jadi jadi memang itulah fungsinya saling tutup menutupi, saling melengkapi ya. Kalau tadi Mas Arjo menyampaikan bahwa sekarang Pak Ahok melalui jalur perseorangan silakan saja tidak apa-apa. Itu jalan yang dia tempuh monggo. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini ibu kota negara. Jangan sampai kepala daerah dan wakilnya itu gontok-gontokan. Ini jadi contoh ya. Betul. Ketika sudah masih proses politik dan beliau mengambil jalan seperti itu, saya akan tunjukkan bahwa saya tetap setia untuk membackup beliau. Ya, meskipun beliau mengambil jalan yang jalur perseorangan. Tapi saya tegaskan saya punya prinsip. Bahwa saya itu berasal dari partai politik. Bahwa di dalam demokrasi kita, partai politik itu infrastruktur demokrasi yang penting. Ya, dan dia yang bertanggung jawab untuk bisa merekrut, mengkader dan menyiapkan calon-calon pejabat publik, pejabat politik. Kami konsisten dengan itu, silakan saja tidak apa-apa. Mas Jayadi, kalau tadi melihat dari jawaban Pak Mas Jarod juga keterangan mengenai birokrasi, kira-kira berapa persen birokrasi yang mendukung Pak Jarod? Birokrasi yang mendukung Pak Jarod. Mestinya banyak ya. Dengan gaya kepemimpinan beliau yang lebih persuasif. Begitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara umum Pak Jarod memang melengkapi Pak Ahok. Gaya kepemimpinan beliau kan lebih kelihatan tegas, gitu, kadang-kadang meledak-ledak gitu. Dan itu tidak selalu cocok dengan birokrasi yang selama ini sudah punya kultur, pakem sendiri, punya pakem, punya tata cara kerja sendiri. Kan tidak bisa tiba-tiba diubah gitu ya. Dalam waktu satu malam, perlu proses. Tapi diperlukan digedor. Istilah Bung Karno dulu membongkar. Nah, kalau Pak Ahok beberapa tahun di masa Pak Jokowi sudah mulai membongkar-bongkar itu, nah mungkin itu saatnya Pak Jarod mulai kemudian membenahi, mulai dari motivasinya. Kemudian dari situ nanti bisa bergerak lebih jauh kepada jangan sampai demotivasi. Kemudian mereka ingin walking beyond the miles extra miles. Jadi mereka ingin bekerja lebih jauh. Tapi memang perlu orang yang memberi mereka kepastian bahwa kalau kamu bekerja sesuai dengan aturan, pasti aman gitu ya. Kamu pasti aman gitu. Karena memang harus diakui ada di beberapa kejadian atau banyak kejadian terjadi demotivasi sehingga
karena demotivasi itu membuat orang malah tidak mengerjakan apa-apa gitu. Padahal justru dengan tidak mengerjakan apa-apa itu makin menjadi masalah kan gitu. Nah, dengan adanya figur seperti Pak Jarod yang di belakang mereka memberi semacam psikologis protection, psychological protection, proteksi psikologis minimal. Saya kira itu bisa mendorong birokrasi untuk tetap berjalan. Gitu. Nah, Pak Mas Jarod, ada nggak berapa kepala dinas yang Pak Jarod rekomendasikan untuk diberhentikan, Pak? Saya tidak pernah. Ya, merekomendasikan untuk berhenti. Kalau saya mendapatkan informasi bahwa ada kepala dinas, ada camat, ada lurah yang dilaporkan melakukan pelanggaran, selalu saya undang mereka dulu. Saya klarifikasi terlebih dahulu, ya, karena kita punya dua telinga ini, ya, dengarin satu masukan, saya harus klarifikasi masukan ini seperti apa, ya. Saya akan ngomong di situ, ya, tanpa saya harus memproteksi dia. Saya bilang kalau kamu benar, betul-betul kamu tidak meminta uang, ya, tidak memalak dan sebagainya, kamu saya bela betul. Tapi ini berdua aja, ya. Tapi kalau kau betul-betul sudah terbukti kamu mengambil itu, ya, dan berani saya konfrontasi, ya, kau nanti pasti saya habisin. Jadi fair gitu ya. Jadi fair. Saya selama 10 tahun menjadi wali kota itu menyelesaikan persoalan seperti itu. Saya selesaikan secara pribadi. Saya ngomong dan hasilnya alhamdulillah bagus. Bapak mana lebih tokcer nih? Gaya Pak Ahok untuk membersihkan birokrasi atau gaya Bapak yang membersihkan birokrasi? Kalau itu yang menilai biar birokrasi, bukan saya, ya. Ya. Tapi tugas seorang pemimpin itu memberikan teladan. Ya, memberikan teladan konsistensi. Apa yang dia sampaikan harus sama dengan apa yang dia perbuat. Kan begitu kan? Dan mereka itu kan sebetulnya juga bekerja. Saya mengambil memang birokrasi ada yang bobrok, ada yang jelek, ada yang mentalnya buruk gitu ya. Tapi ada juga banyak di antara mereka yang masih bagus. Inilah yang kami akan motivasi terus. Supaya ada seleksi alamiah di sini, yang jelek-jelek kau minggir, gitu kan ya. Yang bagus-bagus, mari kita. Kalau melihat hal ini, Mas Jayadi, kira-kira peluang Pak Jarod kalau maju ke gubernur DKI 1, kira-kira bagaimana? Tapi setelah yang satu ini, Pak. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.